Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan tema saling menopang. Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak dan Ibu ayat yang ganjil, demikian firman Tuhan dari Keluaran pasal 17, dimulai dari ayat yang ke-8 dan berakhir di ayat 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Silakan Bapak dan Ibu. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita hendak merenungkan teks firman Tuhan ini di bawah satu tema saling menopang. Pertanyaannya, apa itu menopang? Menopang itu adalah memberikan dukungan, memberikan sokongan, memberikan semangat, memberikan pendampingan. Itu yang dimaksudkan dengan sokongan. Mengapa kita harus saling menyokong? Mengapa kita harus saling mendukung? Karena orang percaya itu adalah saudara. Orang percaya itu siapa? Saudara. Mengapa kita harus saling mendukung? Karena orang percaya itu saudara. Kita adalah saudara seiman. Sekalipun kita berasal dari suku yang berbeda, dari latar belakang yang tidak sama, dari strata pendidikan yang tidak sama, dari kebiasaan keluarga yang berbeda, tapi kita dipersatukan sebagai umat pilihan Allah, dan karena itu kita disebut sebagai saudara seiman. Seiman artinya apa? Seiman artinya memiliki keyakinan yang sama kepada Yesus Kristus dan menjalani hidup beriman
secara bersama-sama untuk bisa memperoleh keselamatan juga bersama-sama dan mendapatkan keselamatan dengan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat saling menopang? Bagaimana kita saling mendukung? Maka kita harus punya kesadaran bersama. Kalau kita punya kesadaran bersama tentang dua hal penting, maka kita akan melakukan tindakan bukan hanya mengerti apa saling menopang, tapi kita juga mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam tindakan sebagai saudara seiman. Maka ada dua hal penting sebagai alasan mengapa kita saling menopang dari ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama alasannya kita harus saling menopang karena kita punya musuh bersama. Pak, katanya Alkitab kita tidak boleh punya musuh. Nah ini musuh yang boleh ini. Dalam Alkitab kan dilarang kita untuk memusuhi orang, betul atau tidak? Dilarang memusuhi saudara bersaudara. Dilarang memusuhi saudara seiman. Bahkan kita dihimbau untuk juga mengasihi orang bahkan yang menganggap kita sebagai musuh. Bahkan orang yang menyakiti kita pun dikatakan kita harus mengampuni mereka. Sebab itu ajaran Yesus Kristus. Ampuni itu adalah prinsip bagi anak-anak Tuhan, walaupun dia disakiti, walaupun dia dihina, walaupun dia dikatakan yang tidak yang sesuai dengan kenyataannya. Bapak dan Ibu, apa musuh bersama? Musuh bersama kita ialah kebodohan. Musuh bersama kita adalah kemiskinan. Musuh bersama kita adalah ketidaksehatan. Jadi sakit penyakit. Apa musuh bersama kita lagi? Musuh bersama kita adalah ketidaktakutan orang kepada Tuhan. Atau mereka lebih memilih taat kepada setan daripada taat kepada Tuhan. Jadi ada 4 musuh bersama yang harus kita sadari dalam hidup. Dan tidak masuk di dalamnya adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tidak ada di dalamnya. Kita ulang kembali. Apa musuh bersama kita? Musuh bersama kita adalah kebodohan. Musuh bersama kita yang kedua adalah musuh kemiskinan. Musuh kita yang ketiga adalah ketidaksehatan kita. Jadi kita perlu bersama-sama memerangi ketidaksehatan supaya kita sehat. Dan yang keempat adalah musuh bersama kita adalah ketidaktakutan orang kepada Tuhan, atau musuh bersama kita adalah setan. Karena itu, berhentilah untuk memusuhi saudara. Berhentilah memusuhi bahkan yang bukan saudara kita. Berhentilah memusuhi orang yang kita sendiri tidak kenal. Gara-garanya kita jadi musuh bagi dia. Menimbulkan kebencian kepadanya. Padahal kita tidak kenal dengan dia. Hanya gara-gara kita mendengar berita yang bukan-bukan, lalu kita menjadi habis energinya, memusuhi dia yang kita sendiri tidak tahu, betul atau tidak. Ya kan? Itulah sebabnya pelajaran berharga bagi kita. Salah satu pendeta besar di Indonesia, itu disurati oleh lembaga sinodenya. 3 kali 24 jam tidak meminta maaf kepada keluarganya Joshua, maka Anda akan segera kami tindak dalam organisasi. Ini orang besar, pengkhotbah besar, hebat, terkenal. Kalau saya menyebut namanya, di sini kurang etis. Karena apa? Karena dia berkata, dia berbicara, dia menyampaikan sesuatu, tidak sesuai dengan faktanya. Biarkanlah hukum berjalan. Sebagai seorang hamba Tuhan harus berdiri di tengah-tengah untuk menetramkan, ngademi, untuk memberikan damai dan sejahtera. Maka 3 kali 24 jam belum selesai, dia langsung menyampaikan melalui media sosial secara umum, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar, menyebutkan papa dan mama daripada saudara Yosua almarhum, dan menyampaikan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang disebut dengan
Kadang-kadang kita itu sudah bicara, tapi baru berpikir. Maka banyak orang Kristen menyakiti sesamanya, ngomongnya duluan, pikirannya baru menyusul. Nah ini lewat. Kalau sudah lewat, maka banyak orang yang menjadi korban. Pengkhotbah besar, terkenal, sangat hebat, dan luar biasa dipakai Tuhan. Karena itu setiap orang itu ada kekurangan dan kelemahannya. Tapi jangan sampai kita mengambil sebuah langkah untuk berbicara sebelum kita mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, kesalahan terbesar kita orang percaya, akhirnya kita bermusuhan dengan orang itu karena terlalu cepat bicaranya, kurang bijaksana berpikirnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kita belajar bersama-sama. Maka ada solusi dari 4 musuh kita. Kalau musuh kita adalah kebodohan, maka yang harus kita tekankan adalah pentingnya pendidikan. Semakin tinggi orang memiliki kemampuan berpikir, maka dia semakin bijak di dalam hidupnya. Tapi bagaimana juga dengan orang yang pendidikannya tidak tinggi? Saya mau katakan, orang tidak juga diukur pendidikannya tinggi. Tapi orang memiliki hidup yang bijak dalam hidup, belajar dari pengalaman hidup, dia menikmati pengalaman hidup, maka dia dididik oleh pengalaman non formal, yaitu hidupnya sehari-hari. Maka saya juga mau katakan, bahwa orang yang sesederhana apapun, tapi dia belajar dari perjalanan hidupnya, dan dia mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya, dia juga menjadi orang yang bijak dalam hidup, dan dia dapat mengatasi kebodohan di dalam pikiran. Saya juga bisa menyimpulkan bahwa tinggi rendahnya pendidikan tidak menunjukkan kedewasaan seseorang. Tapi kedewasaan seseorang ditentukan oleh kesediaannya untuk memikul tanggung jawab. Dan dalam tanggung jawab itu dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Maka banyak orang dalam hidup mengambil perannya tapi tidak bertanggung jawab terhadap peran yang diperankannya. Kita adalah orang yang memerankan diri sebagai anak Gusti, anaknya Tuhan. Maka tampilan hidup kita, cara hidup kita adalah gambaran dari cara hidupnya Kristus. Kalau kita berhadapan dengan masalah ekonomi, maka mari kita menata ekonomi kita. Mari kita berupaya kalau kita hendak menaikkan kondisi ekonomi kita, maka kita harus bekerja, kita harus berupaya sedemikian rupa. Tetapi bukan hanya berupaya sedemikian rupa, tapi yang kedua yang kita lakukan, bagaimana kita mensyukuri setiap hal yang Tuhan beri, apakah kecil apapun besar. Kita bisa mensyukurinya. Tapi bukan hanya sampai di situ, kita harus ingat bahwa harta dan kekayaan itu bukan milik kita. Harta dan kekayaan itu adalah milik Tuhan, kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Karena itu apa yang menjadi bagian Tuhan, kita menyampaikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita untuk kita nikmati, kita nikmati. Tapi bukan hanya itu saja, berlanjut lagi. Kita harus minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menikmati. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya memulai dengan sesuatu yang sederhana. Kalau kita ingin tingkat hidup yang lebih baik, maka kita bekerja keras, berupaya untuk mencapai apa yang kita harapkan. Tetapi bukan hanya itu saja, kita juga berdoa supaya kita dapat mensyukuri setiap hal yang kita terima. Besar atau kecil, kita harus mensyukurinya. Tapi bukan hanya sampai di situ saja, kita juga harus sadar bahwa pemilik daripada harta dan kekayaan kita adalah Tuhan. Dan kita hanya pengelola. Tapi bukan hanya sampai di situ saja. Kita juga harus belajar. Belajar untuk apa? Untuk memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan menikmati apa yang menjadi bagiannya kita. Dan di puncaknya kita harus berdoa. Supaya Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara musuh kita yang berikutnya adalah ketidaksehatan, berkaitan dengan masalah kesehatan, maka mari kita bersama-sama untuk menjaga jamu kita. Apa itu? Jaga mulut kita di dalam hal
mengonsumsi makanan. Maka sekarang saya menyadari bahwa untuk kesehatan yang terbaik membutuhkan kedisiplinan makan yang baik pula. Itulah sebabnya banyak cobaan-cobaan hidup yang kita alami sebenarnya sebagian besar adalah karena keteledoran dari kita. Itulah sebabnya maka kita belajar. Ya, tapi bukan hanya belajar, kita tahu juga bahwa kekuatan kesehatan berasal daripada Allah. Dan Allah memberikan kepada kita kesehatan itu harus digunakan juga untuk hal yang dikenan oleh Tuhan. Itu sebabnya maka kita berdoa, Tuhan berikan kami kesehatan yang terbaik supaya kami bisa melewati setiap hal setiap hari dalam hidup kami. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kemudian punya musuh bersama, yaitu orang tidak takut kepada Tuhan atau lebih taat kepada setan, maka pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama, musuh bersama kita adalah setan. Bagaimana caranya? Dengan kita hidup sesuai dengan ajaran dan kebenaran firman Allah, dan kita juga membagikan itu kepada orang lain supaya orang lain dituntun, dan kalau ada kesempatan mereka boleh percaya kepada Yesus, maka mereka menjadi bagian dari kita sebagai saudara seiman. Bapak dan Ibu, di dalam teks yang kita baca, siapa musuh yang menyerang umat Israel? Yang menyerang mereka adalah orang Amalek. Mengapa? Karena umat Israel adalah umat yang menggemparkan banyak bangsa-bangsa. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menjadi gempar, menjadi takut, menjadi gemetar terhadap bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini disertai oleh Tuhan. Karena bangsa ini dilindungi oleh Tuhan. Pada malam ada tiang api yang bersama dengan mereka. Pada waktu siang ada tiang awan yang melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Dan dalam perjalanan ada banyak peristiwa. Sejak mereka mulai keluar dari tanah Mesir, mereka melewati laut yang membentang di depan mereka. Hanya dengan kuasa Tuhan mereka bisa melewati kesulitan-kesulitan besar. Lalu mereka mengalami juga peperangan demi peperangan sepanjang perjalanan. Hidup kita tidak ubahnya seperti orang Israel. Yang ketika Tuhan memanggil kita, kita sedang berjalan dari perjalanan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pertanyaannya, kita sekarang ini ada di mana posisinya? Sedang ada di depan Laut Teberau kah? Sedang dalam perjalanan di padang gurun kah? Atau kita sudah sampai di Yeriko kah? Atau kita sedang ada sekarang ini di tanah Kanaan? Perjalanan kita masing-masing tidak sama. Tapi yang saya mau katakan satu hal yang penting. Kita boleh berada barangkali di dalam pergumulan yang besar. Mungkin di padang gurun. Mungkin juga di dalam kesulitan-kesulitan untuk masuk di tanah Kanaan. Mungkin juga kita sedang menikmati Kanaan, yaitu keadaan yang baik. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa Allah ada bersama kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Katakan amin. Ini hal yang pasti. Dan ketika umat Israel diserang oleh orang Amalek, mereka bukan orang yang siap untuk berperang. Mereka tidak terlatih untuk berperang. Mereka adalah orang-orang yang menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi Tuhan melatih mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir untuk menghadapi bangsa demi bangsa yang mereka lewati. Ada bangsa yang merelakan mereka, silakan lewat kota kami. Tapi ada juga bangsa yang tidak mengizinkan mereka melewati kota-kota karena mereka merasa bahwa ini orang-orang yang akan membahayakan keamanan kita. Maka mereka menolak untuk umat Israel melewati kota mereka. Tapi ada juga lebih banyak bukan hanya memberi izin mereka lewat, tapi berperang melawan mereka. Bangsa-bangsa yang mereka hadapi telah melatih mereka untuk siap menghadapi peperangan sesulit apapun. Bapak dan Ibu, hidup kita adalah peperangan. Tiap hari kita berperang. Dan kita menghadapi peperangan, nanti saya sampaikan. Peperangan yang paling besar dalam hidup kita adalah di dalam pikiran kita. Di dalam hati kita, itu yang lebih banyak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tindakan kita yang dibutuhkan untuk menghadapi peperangan ini adalah keluar. Jangan diam. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa keluarlah mereka ketika mereka menghadapi peperangan, maka keluarlah mereka.
Ya, luar biasa. Dikatakan di dalam bagian ini bahwa Tuhan itu memberi kepada mereka arahan harus berbuat apa. Ya, maka dikatakan ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, tentu dia mendapatkan arahan, bimbingan dan tuntunan dari Allah. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Kita harus keluar. Kita harus keluar dari zona di mana kita ada dan melakukan upaya, usaha, tindakan-tindakan yang real. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengutip tentang kondisi yang terjadi hari-hari ini di dunia pendidikan kita. Berdasarkan Alpha Theta dan German Bali, itu menyampaikan ada tuntutan mereka kepada Kementerian Pendidikan. Mengapa? Pertama, negara kita ini adalah negara yang paling malas membaca. Lebih banyak berbicaranya daripada membacanya. Padahal membaca itu meningkatkan wawasan, membaca itu meningkatkan kecerdasan, membaca itu membuat orang memiliki kapasitas diri yang lebih berbobot dan lebih memadai untuk kelengkapan dirinya. Dikatakan dari 61 negara menurut UNESCO yang diteliti oleh mereka, kita menempati urutan ke-60 dalam hal soal membaca. Jadi ternyata orang Indonesia itu lebih senang ngerumpi daripada membaca. Maka hasil ngerumpinya itu bikin persoalan. Tapi kalau kita membaca itu adalah intisari dari pengetahuan-pengetahuan dari para penulis yang dituliskan untuk bisa menjadi bekal bagi setiap orang yang membaca. Itulah sebabnya maka kita ini belajar di gereja, kita membaca Alkitab. Kita juga belajar di rumah, kita membaca Alkitab. Kita juga belajar di rumah, kita membaca buku. Kita belajar di rumah dan di sekolah juga untuk membaca buku. Tidak ada sekolah yang tidak memberikan handbook atau buku pegangan kepada siswanya. Lalu gurunya mengajar tanpa panduan. Tidak mungkin. Setiap kita beli buku wajib kepada anak-anak kita. Dan kalau mereka membacanya, mereka dicerdaskan dengan ilmu yang mereka pelajari. Karena salah satu hal yang dapat meningkatkan kualitas manusia untuk bisa memerangi kebodohan adalah dengan membaca. Saya dulu tidak mengerti mengapa Pak Harto mengumandangkan pendidikan 9 tahun. Apa maksudnya? Pendidikan 9 tahun adalah capaian yang hendak dicapai dalam pemerintahannya Pak Harto, bahwa seluruh masyarakat Indonesia setidak-tidaknya mempunyai jenjang pendidikan minimal tamat SMP. Itu targetnya beliau. Maka orang yang tidak bisa masuk SMP, ada kejar paket C. Paket C itu SMA atau SMP, Pak? Paket C itu SMA ya. Kejar paket C. Saya tidak tahu yang SMP-nya. Tapi ada penyelarasan. Dan kalau tidak, mereka diberikan keahlian-keahlian. Ada keterampilan-keterampilan. Saya ingat mama saya tidak tamat SD. Tapi mereka mendapatkan keterampilan. Keterampilan tentang tata boga. Di asrama mereka diajar. Diajar untuk menjahit. Diajar bagaimana memasak. Diajar tata nilai. Bagaimana cara menata kehidupan keluarga. Diajarkan juga tentang perkara-perkara rohani. Dan yang mengajar itu adalah para misionaris. Di asrama. Nah karena itu Bapak dan Ibu, kita mulai bagaimana cara menguranginya. Tidak usah tinggi-tinggi kita bicara sekarang target. Ayo kita biasakan di rumah bersama-sama dengan keluarga untuk membaca Alkitab secara teratur. Bagaimana? Kita bisa mulai kan? Bisa? Ini kita punya musuh bersama ini. Bagaimana kita bisa rajin membaca Alkitab satu pasal satu hari saja. Bagaimana? Ada kesusahan di situ?
Ini cara yang paling praktis. Kita belajar untuk meningkatkan bagaimana kita punya musuh bersama yang harus ditangani. Yang kedua adalah persoalan ekonomi. Tahun 2023 prediksi daripada pemerintah terjadi resesi yang besar. Dengan terjadinya inflasi, itu berarti kita sebagai orang percaya itu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Dan menurut Alkitab, untuk menghadapi resesi, Bapak dan Ibu bisa menghadapinya memakai pola Alkitab yang diajarkan di masa kelaparan waktu zaman Yusuf. Apa itu? 20% dari pendapatan kita harus kita save untuk menjadi tabungan. Sehingga pada waktu terjadi kesulitan, kita ada persediaan diri untuk mengantisipasinya. Maka kita perlu menabung. Bagi yang bertani, perlu menyimpan 20% dari hasil pertanian. Saya ingat betul setiap kami panen, kalau di Nias dulu, ke Mahalasa. Kami punya kotak besar itu di lantai 2, itu khusus untuk hasil panen ditaruh di sana. Nah, ketika masa nanam sedang berjalan, itu dikeluarkan satu persatu. Karena tidak ada yang lain. Nah, kecuali memang ya pisang, ya umbi-umbian itu masih bisa dipanen. Sewaktu-waktu bisa dipanen. Tapi beras harus tersedia. Tersedia untuk berapa lama? Tersedia untuk 4 bulan ke depan. Dan biasanya padi gogo biasanya kita sampai 6 bulan. Jadi 1 kali panen dalam 6 bulan. Berarti dalam setahun ada 2 kali panen. Maka seluruh keluarga besar kami di rumah itu lebih kurang 13 orang. 13 orang dalam rumah. Ada opa, ada oma, ada 5 anak, ada 5 menantu, dan kami pada waktu itu sudah ada cucu-cucu beberapa. Ada 13 orang dalam rumah. Jadi kalau makan kita, semuanya diletakkan di tikar sana, lalu disusun, kita makan bersama. Pagi itu pasti layanannya adalah ubi. Ya. Dan itu ada kelapa yang diparut. Kita makan bersama-sama. Siang pasti nasi, sore pasti nasi. Dan 13 orang. Tidak pernah kelaparan. Karena ada yang mengelola. Mama saya salah satu adalah yang paling kuat dalam kerja. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghadapi resesi katanya, masa-masa sulit di tahun 2023. Sudah dimulai dari sekarang. Berapa harga Pertalite? 10.000. Tapi tidak usah pusing dengan harganya naik. Yang penting ada uang untuk beli. Kalau tidak ada uang untuk beli, ya sudah tidak usah keluar pakai sepeda motor. Naik sepeda pancal atau jalan kaki. Saya sekarang isi kendaraan saya, kalau dulu 200.000 sampai 250 itu penuh. Baru penuh itu. Ya, 250 baru penuh. Sekarang ngisi 400 baru bisa penuh. Nah, beda sekali ya, beda sekali. Karena itu saya mikir-mikir juga. Tapi waktu mikir berat-berat, saya ingat lagi. Tuhan itu memberi hikmat kepada kita. Bagaimana cara mengelola. Ya kan? Maka tidak perlu bingung. Ya. Kalau tidak bisa jalan mobilnya, sudah naik sepeda motor. Sepeda motor hanya keluarkan uang 300.000 untuk 1 bulan. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita itu lebih duluan cemasnya, khawatirnya daripada imannya. Itu. Makanya beda anak Tuhan itu. Dia santai aja. Saya tidak pernah mengurangi aktivitas saya gara-gara naik itu. Tidak ada. Aktivitas tetap jalan. Mobilitas tetap jalan. Saya yakin dan percaya sama seperti beras kalau habis. Sama seperti kalau bensin kalau habis di mobil. Atau di kendaraan kita, di sepeda motor kita. Pasti bisa ngisi lagi. Amin. Kompornya Pak masih menyala sampai hari ini Pak? Masih nyala Pak ya? Masih nyala. Jadi tenang aja. Resesi boleh terjadi, tapi pemeliharaan Tuhan kepada kita juga Tuhan kerjakan.
Tapi jangan lupa juga bagaimana kita bijak mengelolanya. Amin. Maka orang percaya tidak pusing itu. Mau naik harga-harga, harga sayur naik, harga telur ayam naik, harga bawang naik. Ya kan saya ke pasar itu cek-cek itu harga-harga. Ya, telur ayam sudah 28 bawang sudah 28.000 sampai 30.000 per kilo. Sama kita Bu Simon harganya? Oh, sama. Ya. Beli ikan, wah, kita enjoy saja. Karena apa? Karena hidup itu adalah perjuangan. Dan karena kita ada dalam Tuhan, maka kita pasti bisa melewati. Amin. Pengusaha lapis Malang, tidak usah khawatir. Ya. Kalau toko yang lain masih terbuka, lapis Malang yang ada di Bandulan juga masih tetap jalan. Tapi jangan lupa dibuka, Pak. Kalau Bapak tidak buka berarti tidak ada pembelinya. Berarti harus keluar dari rumah untuk bisa apa? Buka lapis Malang. Amin. Amin. Yang aminkan paling kuat ini rezekinya lagi bagus ini. Ya. Karena apa yang kita aminkan itu yang akan terjadi. Saya senantiasa kadang-kadang dalam pikiran itu waktu muncul ini prediksi perekonomian dunia. Akan ada resesi 2023. Loh, masa resesi itu apa Tuhan tidak ada? Ada, tapi kita tidak boleh juga hanya berdiam diri. Kita harus berjuang, kita harus berusaha. Kita harus mengelola dengan baik. Yang kedua, apa musuh bersama kita? Yang kedua, mengapa kita penting saling menopang? Supaya apa? Mengapa kita penting? Karena yang kedua, panjang saya lewati saja. Nanti khotbahnya panjang Bapak dan Ibu, nanti kasihan. Yang kedua, alasan mengapa kita harus saling menopang. Kalau kita tadi sebut kita punya musuh punya musuh bersama. Yang kedua, karena kita berusaha. Kenapa kita harus saling menopang? Karena dunia itu menawarkan ketidaksehatian. Karena itu kita perlu sehati. Ketidaksehatian menyebabkan kita dikalahkan. Ketidaksehatian menyebabkan kita saling menyalahkan. Ketidaksehatian menyebabkan kita saling menjatuhkan. Padahal kita punya musuh bersama tadi. Kebodohan, kesehatan, ya. Kemudian apa lagi? Apa tadi? Kemiskinan. Apa lagi? Ketidaktakutan orang kepada Tuhan atau musuh bersama kita adalah setan. Dan karena itu kita perlu bersatu. Tidak ada sebuah kemenangan yang besar tanpa upaya kesatuan yang diupayakan. Tidak ada kemenangan. Coba perhatikan peristiwanya. Waktu orang Amalek menyerang mereka, Musa katakan, pilih orang-orang terbaik. Lalu Hur dan siapa? Harun dan Hur itu menemani Musa di atas puncak bukit. Kalau Musa angkat tongkatnya, maka kuatlah umat Israel. Kalau dia capek, maka mulailah umat Israel mengalami kekalahan. Dan supaya tidak mengalami kekalahan, maka diambillah batu untuk tempat duduknya Musa. Lalu Harun dan Hur menopang tangan. Yang sebelah ditopang, yang sebelah kanan juga ditopang. Dengan demikian maka tongkat itu tetap saja berdiri sampai umat Israel mengalahkan bangsa Amalek. Siapa yang pergi berperang? Yang pergi berperang ada siapa? Yang dibawa tadi?
Coba-coba kita lihat dulu. Ini kita kembali kepada teks kita. Siapa yang berperang, Pak, di bawah sana? Harun dan Hur duduk di atas. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan. Tangan siapa? Tangan Musa. Sementara itu yang berperang langsung pasukan. Yang turun siapa? Yosua. Nah, kadang-kadang kita itu loh berpikir, enak-enak ya, Musa duduk-duduk saja hanya angkat tongkat saja. Yang satu nopang-nopang saja kiri kan, tidak ikut berperang, tidak berdarah-darah. Mungkin Yosua kalau berpikir begitu ya, saya yang paling, dan tidak ada mestinya hal seperti itu kalau kita ini memiliki kesehatian. Kesehatian itu adalah bentuk kita ini saling menopang. Karena itu Bapak dan Ibu, Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Dan Yosua memimpin pertempuran sehingga Amalek dikalahkan. Itu luar biasa. Bagian kita ada gembala, ada majelis, ya, ada jemaat, masing-masing kita berfungsi. Masing-masing kita bekerja secara bersama-sama. Dari hari Jumat malam kemarin sampai dengan hari Sabtu sore, kami ada di Batu. Ada beberapa lembaga yang bersama-sama. Kami pimpinan-pimpinan dari Sinode GKIN, teman-teman dari pimpinan-pimpinan Yayasan Pekabaran Injil Nusantara, teman-teman dari pengurus di One Mission Society, dari OMS, dari Amerika, kemudian teman-teman dari The Korean Evangelical Holiness Church, Gereja Kesucian Korea, pengurus-pengurusnya, pengurus-pengurus puncaknya itu hadir bersama-sama, pengurus Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, pengurus Sekolah Tinggi Teologi Nusantara Salatiga, kami kumpul semua, ada 19 orang. Mengapa? Karena selama ini kami jalan sendiri-sendiri. Padahal kita sudah bermitra sejak tahun 1975. Masing-masing berjalan sendiri. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara mempersiapkan, memperlengkapi mahasiswa. Gereja GKIN merintis, melakukan upaya-upaya pembangunan, pelebaran untuk wilayah pelayanan. Mereka kerjakan sendiri. Yayasan mewadahi seluruh misionaris yang datang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Misionaris Korea hadir, mereka ada banyak, ada di bentangan mulai dari Sumatera sampai Papua. Para misionaris ini mencari dana untuk mereka bisa tinggal di Indonesia, melakukan pelayanan di Indonesia. Dan para misionaris juga melakukan upaya-upaya bagaimana mereka bisa eksis tinggal di Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Nusantara menyiapkan dan memuridkan juga para mahasiswa supaya bisa ke ladang pelayanan. Bapak Ibu, maka kita dikembalikan lagi. Kita harus punya visi yang sama untuk mengerjakan Indonesia. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Maka saya memimpin acara diskusi bagaimana mewujudkan sebuah kerjasama yang bisa saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Maka saya buka dengan pertanyaan kepada mereka dalam diskusi itu. Meminta pertimbangan mereka. Saya tanya, apa yang menjadi harapan dan mimpi kita bersama? Apa grand design yang akan kita kerjakan 10 tahun ke depan, 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang. Maka para pimpinan memberikan pendapat. Lalu saya bertanya lagi pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita mewujudkan yang kita impikan ini? Bagaimana kita tidak hanya sekedar bicara tentang mimpi ke depan. Salah seorang menyatakan, apa kita hari ini itu ditentukan oleh keputusan masa lampau. Dan apa kita di masa depan diputuskan oleh keputusan hari ini. Karena itu kita bisa dikoreksi dari keputusan kita yang lalu apabila kita kurang bagus hasil yang kita putuskan. Dan kita akan dikoreksi oleh masa depan apabila keputusan hari ini kita tidak bisa lakukan juga dengan baik. Karena itu kami menyamakan persepsi. Apa target kita? Target kita adalah Nusantara. Ada 270 juta jiwa. Dan mungkin kita ada 13% di atasnya sebagai orang-orang percaya. Tapi dari 13% itu kita ada 87
menjadi PR bagi kita. Bagaimana kita menjangkau untuk berapa puluh tahun ke depan kita bisa bergerak. Kita sudah sampai di 22 provinsi. Kita belum mencapai 34 provinsi. Kita belum mencapai ada ratusan kota dan kabupaten. Apa yang harus kita kerjakan? Semuanya berpikir tentang bagaimana dengan dana. Maka salah seorang bikin pernyataan. Misi kita akan mengikuti dana itu akan mengikuti misi kita. Kalau kita punya mimpi, dana itu pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Tapi kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak keluar, tidak mungkin mimpi-mimpi itu bisa tercapai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, mengapa kita harus saling menopang? Karena seringkali ketidaksatuan atau ketidaksehatian menyebabkan kita tidak mencapai apa yang kita harapkan. Coba kalau keluarga sehati, maka yang kita kerjakan dalam rumah kita itu akan diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Tapi kalau semuanya gontok-gontokan di dalam rumah, apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi berkat bagi kita. Karena itu kesehatian, saling menopang itu perlu terjadi kepada kita. Kami berdoa bersama. Kemudian semua kembali. Dan saya katakan kepada Notulis, saya katakan, hari Senin Bapak harus kirimkan kepada saya. Karena hari Senin kita akan koreksi kembali. Apa yang kita bicara hari ini, kita harus bisa lakukan untuk bisa wujudkan. Bapak dan Ibu sekalian, Hudson Taylor, seorang misi yang luar biasa berkata, ada 3 tahap dalam segala karya yang besar yang dibuat oleh Allah. Pertama, itu mustahil. Yang kedua, sulit. Yang ketiga, sudah selesai. Bapak Ibu kita bilang, mustahil, resesi ini kita bisa lewati. Tapi bagian akhir mengatakan, Tuhan menyelesaikan. Setiap hal yang kita alami dalam hidup kan pasti berakhir dengan selesai. Betul atau tidak? Karena itu, dalam kesehatian, kita dapat melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Dalam saling mendukung, kita dapat melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Kita jangan terpecah belah. Politik divide et impera itu tidak boleh lagi ada di tengah-tengah bangsa ini. Apalagi di tengah-tengah umat yang percaya. Ingat-ingat, 2024 nanti hati-hati kita. Jangan sampai gara-gara kita beda pilihan waktu pilih presiden, lalu kita bertengkar di dalam rumah. Apalagi dalam gereja. Kita berdoa supaya setiap kita saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman pada pagi hari ini dan menopang kita dari hari ke hari. Apa aplikasinya sekarang untuk kita? Aplikasinya bagi kita, mari kita keluar dan berbuat sesuatu untuk menang atas kebodohan, atas kemiskinan, atas kesehatan, atas kerohanian atau keagamaan kita yang seringkali itu menyerang pikiran kita, hati kita, jiwa kita, sehingga kita lelah, lemah, dan akhirnya kita menjadi kalah. Yang kedua, mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Yang kuat memberi semangat, dan kekuatan yang lemah dikuatkan oleh saudara seimannya yang kuat. Jangan saling menyatukan sesama saudara seiman, apalagi berprasangka buruk terhadap saudara seiman. Itu harus dibuang dari antara kita, supaya kita bisa mengalami kemenangan. Dan kunci dari semuanya itu, ingat bahwa kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Setidak-tidaknya kita bisa mendoakan, menguatkan dengan kata-kata, dan kalau bisa kita bisa juga memberi dari apa yang menjadi kebutuhannya. Kita berdoa.